Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Teresia bersama dengan kelompok saya yaitu Sheryl Hanindia dan juga Kinta Nabila ingin membahas tentang bahan bukti audit. Bahan bukti audit merupakan dasar untuk setiap pengauditan. Bahan bukti yang dimaksud adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan bukti audit. Keputusan utama yang dihadapi auditor terkait bahan bukti adalah menentukan jenis dan jumlah bahan bukti agar memperoleh keyakinan memadai bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan bahwa klien telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. 4 hal yang harus diputuskan oleh auditor terkait bahan bukti yaitu: yang pertama ada prosedur pengauditan yang akan digunakan, yang kedua ada ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu, yang ketiga unsur-unsur yang akan dipilih dari populasi, dan yang keempat ada waktu pelaksanaan prosedur audit. Kompetensi bahan bukti. Kompetensi bahan bukti mengacu kepada reliabilitas bahan bukti sejauh mana bahan bukti tersebut dapat diyakini kebenarannya. Berikut 7 karakteristik dalam kompetensi bahan bukti. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada independensi penyediaan data, yang ketiga ada efektivitas pengendalian intern, yang keempat ada pemahaman langsung yang diperoleh oleh auditor, yang kelima ada kualifikasi orang yang menyediakan informasi, yang keenam ada tingkat objektivitas, yang ketujuh ada ketepatan waktu. Kecukupan bahan bukti. Kecukupan bahan bukti mengacu kepada jumlah bahan bukti yang telah dikumpulkan, beberapa besar ukuran sampel yang akan diambil. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keputusan ukuran sampel, yaitu yang pertama ada ekspektasi auditor akan kemungkinan salah saji material, dan yang kedua ada efektivitas pengendalian intern klien. Jenis-jenis bahan bukti audit. Yang pertama ada pengujian fisik, yaitu menguji atau menghitung fisik aktiva berwujud. Umumnya yang diuji adalah persediaan, kas, surat-surat wesel, dan lain-lain. Yang kedua ada konfirmasi, yaitu tanggapan dari pihak ketiga yang independen mengenai akurasi informasi sebagaimana yang dimaksud oleh auditor. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang dibuat oleh klien, biasanya disebut dengan vouching. Yang keempat ada prosedur analitis, yaitu evaluasi informasi keuangan dengan cara mempelajari hubungan logis antara data keuangan dengan data non-keuangan. Yang kelima ada tanya jawab dengan klien, yaitu mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada klien atau pegawai klien. Yang keenam ada performance atau pelaksanaan ulang atau uji hitung, yaitu auditor menguji perhitungan yang dilakukan oleh klien. Misalnya menghitung kembali penjumlahan ke bawah, menghitung kembali perkalian antar harga jual per unit dengan kuantitas barang yang terjual, dan lain sebagiannya. Yang ketujuh ada observasi atau pengamatan. Penggunaan alat indera untuk menentukan aktivitas tertentu seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan lain-lain sebagiannya. Dokumentasi audit. Dokumentasi audit merupakan catatan utama atas prosedur audit yang ditetapkan, bukti yang didapatkan, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam suatu kontrak kerja. Tujuan akhir dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan opini yang beralasan bahwa pengauditan telah dilakukan dengan memadai sesuai dengan standar audit. Dokumentasi audit yang lebih spesifik dan terkait dengan audit periode berjalan akan memberikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebuah dasar perencanaan audit. Yang kedua, sebuah catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil-hasil pengujian. Yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dan yang keempat, ada sebuah dasar untuk penilaian oleh supervisor dan partner. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.